Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ciri-ciri yang pasti pada siap ya. Ya, siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu. Aldo, Dir Bu. Dina, Hadir. Umul, Saya Bu. Yunda. Hadir. Sehat semua, alhamdulillah sehat semua, ceria semua. Sarapan kan? Ya. Makanan bergizi dong. Ya. Pasti belajar juga lebih semangat. Untuk pertemuan pertama kita membahas tentang prosedur. Nah, sebelum kita mulai tentang prosedur, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama kita itu memahami teks prosedur, kemudian memahami unsur dari prosedur, menganalisis teks prosedur, dan menyunting dan menyajikan teks prosedur. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum lebih lanjut, prosedur di benak kalian, prosedur itu apa sih? Apa sih prosedur? Suatu teks yang berisi langkah-langkah Aktivitas kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Prosedur itu langkah-langkah atau aktivitas untuk mempermudah suatu kegiatan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas untuk menyelesaikan kegiatan. Nah, biasanya kalian itu melakukan kegiatan apa yang menggunakan prosedur atau langkah-langkah? Contohnya apa saja? Buat kue. Membuat kue. Terus ada lagi? membuat es krim. Membuat es balon. Terus ada lagi? Membuat keripik pisang. Membuat keripik pisang. Itu juga menggunakan prosedur. Sedur. Nah, di dalam prosedur ini ada struktur. Jadi sebelum kita membuat teks prosedur itu ada strukturnya atau juga langkah-langkah. Dari struktur prosedur yang harus dipahami yaitu yang pertama itu tujuan. Tujuan. Kita membuat prosedur itu memiliki tujuan, ya enggak? Ya. Kemudian apa? Materi. 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 Selanjutnya langkah. Selain langkah-langkah, kemudian Penegasan ulang atau kesimpulan. penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, ini di dalam teks prosedur yang harus kita pahami. Nah, di dalam teks prosedur ini memiliki ciri-ciri. Ada yang mengetahui apa ciri-ciri dari teks prosedur? Menggunakan kalimat perintah, terdapat panduan yang harus dilakukan, menggunakan kata kerja aktif. Yang pertama yaitu menggunakan kata Kerja. Sebenarnya kalian itu sudah mulai memahami apa sih prosedur? Oh, ternyata langkah-langkah. Langkah-langkah itu apa? Untuk membuat contohnya saja keripik singkong, Bu. Nah, di dalam kalian membuat keripik singkong itu pasti ada langkah-langkah. Yang pertama, kalian pasti menentukan apa? Alat dan Bahan. Alat dan bahan. Setelah alat dan bahan sudah disiapkan, kemudian apa? Cara membuatnya, ya enggak? Ya. Nah, setelah itu apa? Langkah-langkah.
untuk dikonsumsi. Ada lagi? Nambah ekonomi. Untuk menambah penghasilan atau meningkatkan Ekonomi. ekonomi. Nah, di situ berarti manfaat atau kesimpulan dari prosedur. Biasanya kalian mau bepergian jauh itu biasanya menggunakan apa? Harus membuat paspor. Itu pun juga ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya. Sekarang Ibu minta kalian diskusikan atau buat kelompok untuk membuat prosedur. Prosedur terserah mau prosedur pembuatan apa atau prosedur apa, coba dikelompokkan. Sama jeda dulu. Nah, itu salah satu kalian buat. Itu termasuk langkah-langkah atau teks prosedur. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks prosedur itu apa nak? Suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Agar kita mempermudah menyelesaikan suatu kegiatan, yaitu menggunakan prosedur. Sebelum membuat prosedur, itu kita harus memperhatikan strukturnya. Ada berapa struktur? 4. Yang pertama, tujuan apa kita membuat prosedur. Kemudian yang kedua, materi, bahan, langkah dan sebagainya. Itu harus kita tentukan juga. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah. Nah, dari langkah-langkah tersebut kita tertata mau seperti apa, dari awal sampai dari akhir itu tertata. Kemudian yang keempat, Penegasan ulang atau kesimpulan. Penegasan atau kesimpulan. Jadi kita membuat prosedur itu kesimpulannya seperti apa sih? Tujuannya untuk apa? Seperti itu. Nah, dari sini ada yang dipertanyakan. Oke, kesimpulan dari pertemuan kita, jadi prosedur atau teks prosedur itu adalah langkah-langkah untuk mempermudah kegiatan. Dan di dalam prosedur itu ada struktur, ada 4 struktur. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua materi, yang ketiga langkah, dan yang keempat penegasan atau kesimpulan. Itu struktur dari prosedur. Dan ada pun ciri-ciri yang harus dipahami dan harus dimengerti, yaitu yang pertama itu menggunakan kata atau kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah. Kemudian apa panduan yang harus dilakukan dan sebagainya. Itu ciri-ciri dari teks prosedur. Dan sini ada yang belum jelas atau yang dipertanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau gitu cukup jelas untuk pertemuan pagi hari ini. Untuk menutup kegiatan kita belajar, yaitu kita tutup dengan berdoa. Siapa berdoa? Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.